Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih bersama dengan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri, dan juga Samsul Jahidin, penggugat Polri rangkap jabatan. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan respon dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat atas putusan MK. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Untuk aturan tentunya sudah ada di dalam internal kepolisian dan sudah memenuhi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan dari kepolisian. Secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan dijabarkan ya kepolisian dengan Pan RB dan lain-lain. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi benar seperti yang Anda katakan, memang sampai hari ini masih belum ada pernyataan resmi dari Kapolri. Apa sebenarnya yang mungkin kita ingin tahu, publik ingin tahu, bagaimana sebenarnya perbincangan internal di kepolisian pasca putusan MK ini, Pak Arianto? Iya, ya itu perbincangan internal ya, kita kan menunggu putusan. Ya. Kalau sudah menunggu putusan, pasti nanti kita akan menghitung-hitung itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kan kalau seandainya kita langsung patuhi itu beberapa putusan, kan yang jelas kan intinya adalah anggota polisi kalau mau merangkap jabatan sipil itu ya harus pensiun, kan bunyinya kan gitu. Sehingga dari itu maka yang mungkin akan terjadi adalah yang sudah ditugaskan di luar itu nanti dia akan milih itu. Apakah dia masih senang di jabatan yang baru itu, di tempat sipil, di lingkungan sipil itu, sehingga dia meminta pensiun dini, dipindahkan ke apa, di tempat di mana dia bertugas itu. Tapi kalau tidak ya dia kembali lagi, kalau dia nggak mau mengajukan pensiun, dia masih akan kembali, dan kemudian polisi akan menerima sebagai pegawainya kan gitu. Nah disitulah maka perlu terus mau ditaruh di mana kan gitu, kurang lebih gitu. Yeah. Nah, kalau lihat jabatan struktural penuh, kalau pemikiran saya sekarang ini polisi masih butuh tenaga banyak untuk transformasi, maka itu bisa ditampung di dalam Satgas. Itu hanya pemikiran saya ya. Sebagai orang yang lama di itu. Kurang lebih kayak gitu. Baik Pak Arianto, tapi Anda sebagai mantan anggota Polri, ketika kemudian memahami keputusan MK ini, Anda sendiri berpikirnya Pak Arianto, ini kira-kira kalau jadi anggota Polri yang terkena dampak kemudian harus memilih, apa kira-kira hitung-hitungannya Pak Arianto? Apakah bagaimana cara mereka menghitung apakah akan memilih jabatan sipil yang saat ini ditempati atau kembali ke satuan? Ya, itu masing-masing tergantung dari kepentingan individu kan Bu. Orang itu ditempatkan di luar jabatan polisi di mana gitu kan. Kan ada yang memang dia menyenangi di situ, ada yang memang karena hanya ditunjuk kan gitu bunyinya. Tapi kalau bagi orang yang sudah senang di tempat yang baru dan lebih itu, pasti dia nanti akan minta pensiun dan kemudian dia meneruskan di situ. Kurang lebih gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak, ya dia pasti akan kembali ke polisi lagi. Misalnya dia berharap ingin pangkatnya bisa naik lagi, misalnya dia mungkin akan kembali lagi ke polisi, misalkan gitu. Jadi saya nggak bisa menentukan masing-masing. Itu tergantung dari individu. Tapi ini akan
masing-masing anggota ini punya kebebasan untuk memilih atau institusi yang nanti akan menentukan, Pak Arianto? Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu mekanisme. Makanya tadi kan baru mau dipelajari. Itu kemudian langkah-langkah lebih lanjut bagaimana. Karena ini kan baru sekali ini terjadi. Kasus ini terjadi. Saya bukan ahli manajemen dan tidak tahu aturan manajemen di polisi itu ya. Kemudian yang saya tahu kemarin itu kalau penugasan kayak gitu itu mekanismenya adalah dari lembaga yang bersangkutan membutuhkan tenaga, dia memberitahukan pada polisi, kemudian polisi akan mengirimkan job apa di situ, disesuaikan dengan jobnya, kemudian barulah dikirimkan. Nah, kemudian lapor kepada Menteri RB waktu itu kalau nggak salah. Sampai mekanismenya saya nggak begitu apa. Yang jelas kalau saya pribadi dulu itu gitu. Ketika saya diperintahkan untuk ke BPN itu, maka saya mengurus sampai di Seknek gitu ya. Saya dipindah di BAK, Badan Administrasi Negara itu. Kemudian status saya berhenti dari polisi, pindah ke sipil, baru di sana diangkat oleh Kepala BPN waktu itu. Diangkat sebagai di job waktu itu saya di Deputi 5 karena saya bintang 2 waktu itu. Oke. Begitu. Jadi saya sudah keluar dari polisi, nggak merangkap waktu itu. Baik, Pak Samsul, saya bergeser ke Pak Samsul. Sekarang kalau memaknai putusan Hakim MK kemarin, Anda melihatnya ini kira-kira akan ada deadline atau tenggat waktukah atau diberi waktu yang cukup panjang atau waktunya tidak terbatas untuk melakukan apa yang menjadi putusan MK ini? Oke, Ibu, terima kasih. Sebenarnya sederhana. Putusan MK tentang Ciptaker diberikan jangka waktu 2 tahun. Putusan Tapera diberikan jangka waktu 2 tahun karena inkonstitusional bersyarat. Artinya diberikan waktu 2 tahun perbaikan. Nah, kalau untuk putusan 114 ini yang kebetulan pemohonnya saya tidak ada jangka waktu. Artinya pada saat diucapkan final and binding, artinya harus dilaksanakan pada saat hari itu juga. Teknisnya yang dibicarakan tadi itu tidak ada syarat atau tidak ada urgensitas harus diberikan jeda waktu. Sebenarnya sederhana. Mohon izin tadi juga sempat disampaikan mengenai tentang kepentingan individual. Ini bukan tentang individual, ini tentang ketatanegaraan. Yang artinya kita tunduk dan taat pada konstitusi atau kita melawan konstitusi. Nah itu ya dulu. Nah terus tadi ada lembaga tersebut yang meminta, di persidangan pun disampaikan. Di persidangan pun disampaikan. Ini saya beritahukan nanti bisa dicari di laman Google. Jadi pada saat persidangan keterangan DPR dan keterangan Presiden, kebetulan yang menyampaikan adalah Prof. Edi. Jadi mohon maaf sebelumnya, tren tingkatan permintaan penempatan jabatan sipil oleh kepolisian ada, mohon maaf sebelumnya, di tren pada saat Presiden Joko Widodo. Dan itu yang mengatakan bukan kami, dan itu tercatat di dalam berita acara, dan tercatat di dalam risalah, dan tercatat di dalam keterangan Presiden, itu yang disebutkan oleh Prof. Edi. Jadi tren peningkatannya ada pada saat di zaman Presiden Joko Widodo. Padahal di tren sebelumnya, di waktu zaman Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada yang menempati jabatan sipil. Tapi trennya meningkat secara bertahap dan paling tinggi, mohon maaf, ini saya lagi buka juga. Paling tinggi itu pada saat zaman Joko Widodo menurut keterangan Presiden pada 2022 sampai 2024. Paling tinggi trennya. Pak Samsul, itu artinya pada masa itu ada celah yang memberi kesempatan untuk rangkap jabatan atau seperti apa Pak Samsul? Sebenarnya tidak ada celahnya, cuman ya silakan, saya tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi silakan masyarakat Republik Indonesia bisa menilai sendiri, karena saya tidak mau ikut campur dengan politikal. Oke, baik. Pak Samsul, ini lagi kembali ke pertanyaan awal saya ketika tadi saya menanyakan kalau tidak ada batas waktunya, kemudian Anda menjawab seharusnya final and binding itu ketika putusan itu dibacakan, tetapi tidak ada jangka waktu untuk melakukan transisi. Ini kan ada 4.000 personil ya Pak Samsul. Menurut Anda, ini apakah tidak harus diawasi bagaimana proses kemudian memang apakah mereka benar-benar pensiun dini kah atau mereka benar-benar akan kembali ke kesatuan atau tidak? Apakah tidak perlu ada pengawasan untuk memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan?
Ya, sebenarnya sederhana sih. Kita tidak bicara reformasi, transformasi. Kita bicara keterbukaan saja.